Negeri Kasemalang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar di SMK Negeri Kasemalang. Berikut ini ujian kinerja saya. Sudah. Jadi selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum pembelajaran, sebelum masuk kelas, ya, kita masih PTM terbatas. Kita harus cuci tangan terlebih dahulu, siap? Siap. Nah, mari. Jaga jarak ya. Ya, jaga jarak. Ya, Pak. Jangan lupa pakai sabun ya yang sudah disediakan. Ya, sudah cukup. Langsung masuk kelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah kalian sudah pada sarapan hari ini? Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu. Kayaknya siapa? Bapak kelas siapa? Nah, wakilnya? Yang hari ini tidak hadir siapa saja? Silakan disebutkan. Ya, kenapa? Hadir? Terus siapa lagi? Apa itu artinya? Berarti tanpa peran. Sakit? Betul ya? Terus siapa lagi? Kevin. Kenapa Kevin? Terus? Wisma. Sudah tidak ada lagi? Mudah-mudahan teman kalian yang saat ini dan sakit segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Doakan ini supaya teman kalian bisa bersama-sama lagi dengan kita belajar seperti ini. Amin. Sebelum pembelajaran, ya, ada yang bersedia untuk berdoa supaya pembelajaran hari ini diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Silakan yang bersedia. Pengennya sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu, berdoa nanti dimulai. Doa besar. Terima kasih ya telah memberikan ini kepemimpinan ya kita berdoa untuk belajar hari ini. Jadi anak-anak masih ingatkah pelajaran minggu yang lalu? Ya, masih Bang. Alhamdulillah, bersyukur ya. Kalian masih ingat. Nah, kalau Bapak boleh tahu apa yang kalian ingat pembelajaran minggu yang lalu? Mengenai apa tanaman hias dan prospek tanaman hias, Pak. Tanaman hias. Ada yang lain? Contohnya? Contohnya tanamannya manfaat bisa mengusir nyamuk. Ya, namanya? Apeda. Oke, betul sekali ya. Luar biasa. Ada yang lain? Anggrek. Apa anggrek? Memberikan kesan fokus. Kesan fokus. Oke, tetapi ya, kalian memang bisa mengulas ya, mengulang pelajaran minggu yang lalu. Tapi betul-betul kalian itu belajar ya. Jadi anak-anak kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Apakah kalian pernah melihat ya, tanaman hias yang
Punya tanaman hias kan kalian semua? Ya. Ya. Ditempatkannya di mana? Di depan rumah. Di mana? Di depan rumah. Di depan rumah. Ya. Dinaungi berarti ya? Ya, Oke. Kalau Bapak boleh tahu, itu tujuannya apa? Supaya tidak terkena genangan air langsung, Pak. Oke, betul. Supaya tidak terkena genangan air langsung. Berarti itu berkaitan dengan apa ya? Syarat perjalanan kita. Betul sekali ya. Kalian memang luar biasa bahwa hari ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang. Nah, anak-anak sudah terlihat tampilannya? Jelas tidak? Nah, mana bahwa hari ini kita akan membahas ya, KD 3.1 ya, ini pertemuan ketiga. Materinya tentang jenis dan karakteristik tanaman hias, kemudian persyaratan tumbuh tanaman hias. Nah, kompetensi dasarnya perlu kalian ketahui ya. Yang pertama, 3.1, menganalisis lingkup karakteristik persyaratan tumbuh tanaman hias. Yang 4.1-nya melaksanakan identifikasi tanaman dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Nah, tujuan pembelajaran ya, yang akan dicapai ya pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik melalui pemaparan materi dan diskusi mampu mengidentifikasi jenis, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman hias secara cermat dan teliti. Yang kedua, peserta didik melalui pemaparan materi dan diskusi mampu menganalisis jenis, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman hias secara cermat dan teliti. Kemudian yang ketiga, peserta didik melalui studi kasus dan diskusi mampu mempresentasikan laporan tentang jenis, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman hias secara cermat dan teliti. Peserta didik melalui studi kasus dan diskusi serta keterampilannya nanti praktek ya, membuat laporan, kemudian nanti dipresentasikan tentang karakteristik dan persyaratan tumbuh tanaman hias secara cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab. Kemudian anak-anak perlu diketahui bahwa teknik penilaian yang akan Bapak lakukan pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah penilaian proses dan hasil belajar. Teknik penilaian singkat yaitu dengan cara observasi ya. Dari tadi kalian masuk kelas ini oleh Bapak langsung diobservasi sikapnya seperti apa ya. Yang kalian tampilkan itu akan dinilai oleh Bapak. Paham ya? Ya. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Tes daring, tes online ya, berupa pilihan ganda. Nanti kalian tinggal masuk ya di akhir pembelajaran hari ini ke Google Classroom. Kalian langsung mengerjakan. Kemudian yang tiga, penilaian keterampilan ya, tugas mandiri terstruktur, studi kasus, dan nanti kalian praktek di lapangan. Ya. Bentuk penilaiannya soal, lembar pengamatan hasil peserta didik, kemudian tes online pilihan ganda, tes lisan, lembar kerja peserta didik, atau job sheet. Nah, anak-anak, silakan kalian buka dulu, masuk ke akunnya masing-masing, ke LMS Google Classroom. Ya, sudah pada masuk anak-anak? Siap. Siapa yang belum? Udah Pak. Oke, sudah. Di situ ada, lihat beberapa referensi mana aja yang sudah Bapak simpan. Ada ya? Ada. Silakan kalian melakukan literasi terlebih dahulu untuk lebih memahami materi
kita bahas hari ini. Kelompoknya antara 4 sampai 5 orang. Berarti ini ada 13 orang ya. Tadi kurang lebih ada 4 kelompok. 3 ya? Ada 3 kelompok. Oke, ada 3 kelompok. Ini kelompok berapa? Happy 3 Pak. Satu-satu jangan lagi. Iya. Mungkin ya? Iya. Sekarang ya, tugasnya silakan kalian analisis ya karakteristik dan perseratan tumbuh tanaman hias daun yang ada di sekitar sekolah. Kan banyak ya di depan kelas ini. Silakan kalian praktek di luar ya. Tetapi dengan tetap berkelompok. Siapa? Jadi artinya kalian setiap kelompok itu dibagi tugas ya. Ada yang mencatat, siapa mencatat hasilnya. Mencari referensi yang lain siapa. Kemudian yang praktek langsung, tetap semua anggota juga ikut ya, tetapi dibagi tugas supaya nanti hasil karyanya selesai tepat waktu ya. Ini petunjuk pengerjaan AKBD ya, ini formatnya. Jadi situ ada kolom nomor, kemudian ada nama tanaman hias, kemudian ada karakteristik tanaman hias, ya, kemudian gambar tanamannya ya. Nanti dipoto saja ya, gambar tanaman hias itu dipoto. Tanaman hias yang kalian analisis ya, amati itu apa. Kemudian yang kedua juga ada nomor nama tanaman hias, kemudian syarat tumbuh tanaman hias dan gambarnya. Ya. Diusahakan kalian prakteknya nanti tanaman hiasnya yang berbeda. Jadi jangan yang sama, Pak. Ya, supaya nanti terlihat hasil prakteknya berbeda, ya, sehingga nanti akan menghasilkan informasi yang banyak seperti itu. Apakah bisa dipahami? Siap, bisa. Kalau sudah paham, silakan alat dan bahan yang disiapkan, yang diperlukan segera siapkan, ya. Ya, silakan anak-anak sudah punya masing-masing kelompok. Sudah, Pak. Sesuai dengan instruksi tadi, ya, yang Bapak sampaikan, kan sudah paham ya kalian? Ya, Pak. Ya, silakan dimulai prakteknya. Ya. Makai di sampingnya. Ada putih, warnanya putih. Terdiri dari berbagai jenis ya. Beberapa jenis ya. Ini syarat tumbuhnya terlihat bagus ya karena terdapat ya bisa tidak menyukai fotosintesis ya, terdapat fotosintesis karena ini kan tumbuh. Ini juga bagus ya, syarat tumbuhnya terpenuhi, cukup sinar matahari, lalu unsur haranya juga bagus. Ya, silakan. Ya. Jadi, ini gue mempunyai kelembaban tanamannya bagus ya, kurang disirami, kurang air ya, terdapat jadi tanaman ini terkena sedikit penyakit karena media tanamnya bagus, jadi unsur haranya terpenuhi, unsur hara cukup ya, masuk unsur hara. Lalu nutrisi untuk tanaman ini juga terlihat bagus. Dilihat dari warna daunnya, secara fisik tanaman ini sehat. Berarti coba kita lihat. Ini bukan air, ini kering. Dikarenakan tanaman ini kayaknya sudah cukup lama belum disiram, jadi daunnya
agak sedikit kering ya. Kurang paham. Kayaknya ini kekurangan sinar matahari deh. Gimana? Kelompok berapa ini? Kelompok 2 Pak. 2 gimana? Kekurangan sinar matahari sama kekurangan air ya. Oh. Ini dokumentasi setoran ya. Ini sebagai bukti kalian praktek. Silakan. Jadi kan itu sebagai ini bukti ya. Nanti diupload di LMS. Ini terlihat juga ya, bagus juga. Tadi kalau ditempatkan di depan ruang kelas atau di depan ruangan akan sangat bagus. Sangat indah ya. Iya, kalau misalkan tanaman ini dirawat dengan bagus, 2, 3. akan terlihat sangat menarik. Itu daya fokus ya. Iya, karena juga untuk menyerap polutan juga itu sangat bagus. 1, 2, 3. Daun. Oke. Coba. Secara fisik sih tanaman ini bagus, menarik juga ya. Dominannya ada mati. Agronemaki. Oh iya. Ada kesulitan tidak? Siapa saja? Kalau ini jenis aglonema apa Pak? Apa? Sudah selesai sesi dokumentasi sudah. Kita persiapan Gimana kelompok 1 gimana? untuk Sudah? saat tumbuh kita sudah mengidentifikasinya, untuk karakteristik tanaman juga kita sudah mengidentifikasi. Tinggal kita untuk persiapan kedepannya yaitu presentasi Pak. Oke, jadi setelah itu kalian kelompok 1 membuat laporan ya, Siap. untuk bahan nanti presentasi. Siapa? Ya, kalau sudah selesai silakan masuk lagi ke Siapa? kelas. Terima kasih Pak. Kemudian ya tolong ya tanaman bakal kalian praktek di tempatkan lagi di tempat sebelumnya. Alat-alat juga sama ya. Bisa kalian Ini yang kelas ini ya. Pastikan. ya silakan siapa yang akan presentasi kelompok mana? Ya silakan kelompok Ini kelompok 2. kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana, saya dari kelompok 2, anggotanya ada Nurul, Rifal, dan Feni. Di sini saya akan mempresentasikan karakteristik tanaman hias dan syarat tumbuh tanaman hias. Karakteristik tanaman hias akan dibacakan oleh saya dan syarat tumbuh tanaman hias oleh Rifal. Karakteristik tanaman hias aglonema. Daya tarik pada tanaman hias aglonema adalah bentuk daunnya yang beragam. Aglonema memiliki bentuk bermacam-macam di antara lancet, bulat telur, elips atau lonjong, serta berbentuk jantung atau topak dengan ukuran bervariatif mulai dari yang kecil, sedang hingga besar. Dan terdapat beberapa jenis aglonema yang memiliki daun bergelombang di bagian pinggirnya. Tekstur daun berbeda-beda, mulai dari halus, tipis, hingga tebal dan kaku. Tangkai daun umumnya tidak terlalu panjang, warnanya kemerahan atau merah muda. Dan tersusun rapi di setiap ruas batang yang pendek. Daun tanaman aglonema tersusun selang-seling atau saling berhadapan dengan tangkai yang memeluk batang tanaman. Motif atau corak yang dekoratif mempercantik penampilannya. Terdapat motif bintik putih, bercat merah dan totol kuning atau guratan hijau. Warna tulang daun dan urat daun berbeda-beda, seperti warna merah gelap atau merah muda. Akar pada tanaman aglonema berwarna putih dengan diameter besar atau gemuk dan berair jika tanaman berada pada kondisi lingkungan yang sesuai. Namun, jika akar tanaman berwarna coklat dan diameter lebih kecil atau kurus, menjadi indikasi bahwa tanaman tersebut tidak sehat. Batang pada tanaman aglonema berbuku-buku, cenderung berair dan tidak berkayu. Batang aglonema termasuk jenis batang yang basah
bunga aglonema memiliki penampilan yang kurang menarik dibanding dengan beberapa jenis tanaman lainnya. Bunga aglonema hanya berupa tangkai memanjang. Hal tersebut seperti tongkol jagung yang ramping berwarna putih atau bunga betina di bagian bawah dekat pangkal. Bunga aglonema terbungkus selendang berwarna hijau pucat. Saat bunga aglonema belum matang, selendang daun dalam keadaan tertutup. Selendang ini akan membunga ketika bunga betina telah matang sekitar 2 hari. Setelah bunga betina matang, bunga jantan juga menyusul matang. Demikian itu penjelasan dari karakteristik tanaman hias dan akan aglonema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dan. Saya akan melanjutkan hasil menganalisis karakteristik dan syarat tumbuh dari pengamatan tadi. Untuk syarat tumbuh dari tanaman keladi, Pak sebelumnya mohon izin buka masker. Boleh? Boleh, asal jangan ini ya. Siapa? Dengan temannya. Siapa? Untuk tanaman keladi, syarat tumbuhnya itu keladi atau kaladium tidak menyukai sinar matahari langsung. Artinya, kalau tanaman keladi terkena sinar matahari langsung, itu terkena kekeringan atau bisa saja mati. Pada habitat aslinya, tanaman ini tumbuh di bawah rimbunan pohon lain. Keladi hanya membutuhkan cahaya matahari dengan intensitas 25 sampai 50% untuk tumbuh optimal. Jadi kalau intensitas cahaya matahari itu terlalu berlebihan, maka akan mengakibatkan tanaman keladi tersebut mati. Batang keladi akan tumbuh memanjang sehingga nilai estetikanya berkurang. Sementara itu, jika cahaya lebih dari 50%, daun keladi akan terbakar. Keladi juga menyukai kelembapan. Sementara itu, suhu ideal untuk keladi minimum 21 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Jika di bawah 18 derajat Celcius, keladi akan masuk ke fase dormansi atau hanya umbi yang hidup sedangkan daun tidak tumbuh. Yang kedua, syarat tumbuh tanaman yang kami analisis yaitu anthurium. Tanaman anthurium dapat tumbuh baik pada ketinggian 300 sampai 1400 meter di bawah permukaan laut. Adapun suhu yang ideal untuk tanaman anthurium berkisar antara 18 derajat sampai 31 derajat Celcius, terutama di tempat dengan perbedaan suhu antara malam dan siang hari yang tidak terlalu tajam. Siang hari berkisar 24 derajat sampai 28 derajat Celcius dan malam hari berkisar 18 derajat sampai 21 derajat Celcius. Hal ini mampu merangsang peningkatan produksi klorofil sehingga warna daun senantiasa tampak lebih hijau. Tanaman anthurium membutuhkan pH 5,5 sampai 7 untuk pertumbuhan optimal dapat dicapai. Hal ini berpengaruh nyata pada peningkatan peranan akar dalam menyerap nutrisi atau unsur hara yang tersedia. Tanaman anthurium sangat cocok hidup di tempat semi naungan, artinya masih tetap mendapatkan sinar matahari meskipun tidak langsung. Jadi untuk tanaman anthurium ini tidak membutuhkan sinar matahari langsung atau membutuhkan naungan. Masih tetap mendapatkan sinar matahari meskipun tidak langsung, berkisar 30 sampai 50%, sama dengan kladia. Untuk tempat di dataran rendah dapat menggunakan paranet atau shading net berukuran 65%, sedangkan bagi dataran sedang dapat menggunakan yang berukuran 30 sampai 50%. Jika terkena cahaya matahari yang berlebihan, daun-daunnya dapat hangus atau terbakar yang ditandai dengan perubahan warna dari hijau menjadi kuning kecoklatan. Lingkungan yang optimal adalah memiliki kelembapan berkisar 60 sampai 80%. Jika terlalu kering akan menyebabkan kelayuan pada daun. Adapun jika terlalu lembab mudah sekali memicu tumbuh jamur, terutama pada media tanamnya. Kelembaban dapat ditinggalkan dengan menyemprotkan air yang lembut pada media. Jadi kalau tanaman anthurium ini kita menanamnya terlalu tinggi, tanaman tersebut akan mudah sekali terkena jamur. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ya penampilan dari ketiga kelompok ya. Masing-masing sudah menyampaikan presentasi hasil karya dari praktek ya tadi mengamati karakteristik dan keseratan tubuh tanaman hias. Sesi presentasi sudah selesai ya. Silakan barangkali di antara kelompok masih ada hal-hal yang perlu jelas sehingga memerlukan penjelasan dari masing-masing kelompok.
Silakan. Ada? Pak, Ya. ini mau bertanya ke kelompok 2 Pak. Ya, silakan. Untuk tanaman serai rezeki, jika ketinggian tempatnya tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Ya, silakan. Siap, izin dijawab. Siap. Untuk tanaman serai rezeki jika ketinggian tempatnya tidak terpenuhi, itu bisa mengakibatkan tanaman itu kalau ketinggian tumbuhnya itu tidak bisa maksimal, seperti daun yang mengeriput dan batangnya itu kecil. Kalau ini cuacanya terlalu panas, itu bisa saja mengakibatkan daunnya kering atau sampai tumbuhannya itu mati. Ya. Terima kasih. Gimana? Pas. Ya. Lanjut. Kelompok mana yang mau? Ini Pak, kelompok 1 lagi kelompok 3. Gantian dulu, gantian. Ya, kelompok ini dulu. Silakan. Ganti dulu Ke dong. kelompok berapa? Masih 8. 3. Silakan kelompok 3 dengarkan ya. Untuk tanaman aglonema ada berapa macam jenis tanaman aglonema? Izin dijawab. Ya, silakan. Untuk jenis tanaman aglonema ada beberapa macam. Di sini saya akan menyebutkan yang kami ketahui saja, yaitu tanaman aglonema jenis widuri, jenis suksop, jenis harlequin, dan jenis red gold. Ya, terima kasih. Gimana? Paham? Oke, terima kasih ya. Lanjutkan Pak, ke kelompok mana? kelompok 3. Oh, langsung di situ ya. Silakan. Anak. Ya, siap. Kelompok berapa? Ya. Jadi, silakan. Kelompok 1. Siap. Di ketinggian berapa tanaman kaladium cocok untuk ditanam? Oke, ingin menanggapi Pak. Ya, silakan. Coba. Tanaman kaladium cocok ditanam di ketinggian 300 sampai 1400 meter di bawah permukaan laut. Jika lebih tinggi, maka akan mudah terkena jamur. Jika lebih rendah, daunnya akan mudah hangus atau terbakar dikarenakan terlalu panas. Terima Oke, kasih. ya, luar biasa. Nah, silakan. Yang lainnya? Ya, Pak, ke kelompok 1 ke kelompok 3 Pak. Ya, silakan. Suhu untuk tanaman lidah mertua yang paling ideal itu berapa? Izin dijawab, Pak. Ya, silakan. Suhu ideal untuk pertumbuhan lidah mertua adalah 15 sampai 20 derajat Celcius pada malam hari dan 21 sampai 27 Celcius pada siang hari. Terima kasih. Nah, kelompok 1 menjadi lebih paham? Paham. Oke. Apakah cukup? Atau masih ada? Ya, Dena ke kelompoknya mana? Oh, kelompok. Silakan. Perbedaan pada tua dan muda. Nah, izin menanggapi Pak. Ya, ya. Untuk perbedaan keladi tua dan muda itu terdapat di warnanya. Untuk warna daun keladi muda itu cenderung lebih mencolok atau lebih terang. Untuk warna daun keladi tua cenderung warnanya memudar atau menggelap dikarenakan usianya sudah tua. Terima kasih Pak. Ini Pak, ingin bertanya dari kelompok 2 nomor kelompok 3. Ya. Kenapa tanaman Sansevieria lebih dikenal dengan sebutan lidah mertua? Izin dijawab, Pak. Ya. Ya, silakan. Karena tanaman Sansevieria bentuknya tajam, jadi disebut juga dengan tanaman lidah mertua. Ya. Ini ada maksud ya, dihubungkan dengan kenyataan begitu ya. Kalau mertua itu kalian sudah punya mertua? Belum ya? Oke. Terima kasih banyak ya, kalian memang luar biasa ya. Diskusinya hidup sekali. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Angka baiknya kita simpulkan pembelajaran hari ini supaya kalian lebih paham lagi terhadap inti dari pembelajaran hari ini. Ada yang bersedia menyimpulkan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Siapa? Ridwan? Siapa? Ya, silakan. Untuk kesimpulan kelompok 1 dari hasil yang kami amati, untuk karakteristik tanaman sendiri dari ada 2 jenis tanaman yang kami amati, yaitu ada keladi, ada juga anthurium. Untuk karakteristik tanaman keladi itu memiliki daun yang besar, Pak. Jadi kita dapat mudah membedakannya. Untuk tanaman anthurium sendiri, kita bisa melihat cirinya tersebut dari daunnya yang kompak dan tebal. Untuk syarat tumbuhnya sendiri, kedua tanaman ini dapat tumbuh bagus di ketinggian 300 sampai 1400 meter di bawah permukaan laut. Jadi untuk syarat tumbuhnya itu sama ya, karena memang jenisnya juga hampir sama. Jadi untuk jika ketinggian tanaman tersebut ditanam di ketinggian yang lebih tinggi, artinya akan mudah terpapar jamur. Jika lebih rendah, daunnya akan hangus atau bisa juga mati. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa. Ridwan ya. Sangat aktif sekali ya di pembelajaran hari ini. Ya, Pak. Ada yang lain? Sudah. Baik, anak-anak ya, Bapak tambahkan inti dari pembelajaran hari ini, boleh bisa bergeser sedikit saja. Ya. Nah, ini pengelompokan tanaman atas dasar kriteria, karakteristik itu kriteria atau ciri ya, ciri-ciri dan sifat. Yang pertama itu bisa dilihat dari penampilan, ya, penampilan dari tanaman itu sendiri seperti apa. Misalkan tadi kan ada tema ya, ada warnanya, ada yang merah, ada yang pink, ada yang putih, ada total hijau gitu ya. Itu dari penampilannya. Kemudian yang kedua adalah kepekaan terhadap lingkungan. Misalkan tadi keladi itu inginnya hanya 25% ya tersinari oleh matahari. Kalau misalkan kelebihan, maka akan berdampak pada kekeringan yang akhirnya mati seperti itu. Ya. Ada juga yang full ingin sinar matahari, seperti apa? Kaktus contohnya, ya. Kan nggak ada daun kaktus, nggak perlu aja hidup, betul nggak? Pernah melihat kaktus? Di mana? Oke. Kemudian tekstur dan besar kecilnya tanaman, ya. Kan ada yang kecil, seperti itu kan? Ada yang besar, ya. Dari ukurannya. Kemudian atas dasar cara tumbuh, ya. Nah, tadi penampilannya ini ada gelombang cinta, ukuran warnanya ya. Kemudian kepekaan terhadap lingkungan tadi ya, ada yang menginginkan disinari matahari full, ada yang sedang, ya. Kemudian teksturnya yang berupa besar dan tekstur kasar. Contohnya kan beringin kan agak kasar ya, kasar. Kemudian palem kuning, palem merah, ya kan kasar. Ya. Kemudian jadi berukuran mini dan teksturnya halus seperti Hawatia atau Fittonia. Kemudian jenis ukuran dan tekstur sedang, contohnya diantaranya Alphenium. Kemudian atas dasar cara tumbuh, ada yang lambat, ya, ada yang lambat. Ada yang lambat. Contohnya apa? Nah, kalau istilah kitanya apa misalnya? Janda? Janda bolong yang kemarin viral ya? Ya. Ya. Kemudian tanaman yang tumbuh merayap, ya. Ada contohnya ini, Sabrina, Fittonia. Tanaman yang tumbuh membentuk rumpun, ya. Kemudian tanaman sukulen seperti aloe vera, lidah buaya itu salah satu contoh dari tanaman sukulen. Nah, kemudian syarat tumbuh kan tadi ada syarat tumbuh, kalian membahas, menganalisis ya, mendiskusikan. Jadi syarat tumbuh itu ada 2 saja ya. Yang pertama iklim. Iklim itu kan ada yang namanya cahaya dan sinar matahari atau fotoperioditas ya. Kemudian suhu dan temperatur. Nah, masing-masing tanaman kalian tadi amati pasti membutuhkan iklim yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu kan kalian sudah tahu nih, ketika kalian menanam tadi ada aglonema seperti ini, tumbuhnya memang harus dipenuhi.
ketika kalian ingin mendapatkan hasil tanaman yang tumbuh dan berkembang baik. Kemudian ada tanah atau media tanam, penting sekali ya. Bagaimana caranya tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang? Ya salah satunya adalah medianya seperti apa, unsur haranya ada nggak? Bukan. Nah tadi kan salah satunya aglonema, medianya apa tadi? Arang, sekam atau sekam ya. Itu dikombinasikan seperti itu. Baiklah anak-anak ya. Kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Setelah itu silakan kalian masuk ke Google Classroom ya untuk mengerjakan evaluasi pembelajarannya ya. Di situ sudah tertera soal berbentuk pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Nah, kemudian kita lanjut refleksi ya. Kita melakukan refleksi apa yang telah kalian pelajari hari ini. Saya tahu? Masih ingat? Tentang kemudian apa yang paling kalian sukai dalam pelajaran hari ini? Diskusi. Dan demokrasi. Jadi kalian menjadi lebih paham ya? Siap. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih banyak atas apa yang telah kalian perlihatkan ya, dari mulai sikap, kemudian sikap kritis tadi ya, sehingga kalian menjadi lebih paham lagi terhadap pembelajaran hari ini ya. Kemudian Bapak ingatkan untuk pembelajaran minggu depan ya, itu kita melanjutkan kompetensi dasar yang kedua, yaitu 3.2, yaitu menganalisis persyaratan media tumbuh tanaman hias ya. Silakan kalian mencari referensi terlebih dahulu sehingga minggu depan kalian sudah punya gambaran ya tentang materi tersebut. Apakah kalian paham? Oke. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, silakan ada yang bersedia untuk menutup dengan berdoa. Siap. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Ya, terima kasih Ustaz ya. Memimpin berdoa. Pesan Bapak satu ya, untuk selalu menjaga kesehatan kita ya, tetap menjaga jarak, cuci tangan, kemudian memakai masker dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala